Cerita akan dimulai dengan memperlihatkan dua tentara khusus Korea yang bernama Yo Si-jin dan Dae-yong sedang berada di sebuah pusat keramaian kota setelah lepas landas. Di sana, keduanya mendapati adanya seorang pencuri yang akan kabur. Nah, sebagai seorang patriot, tentu saja keduanya tak bisa berdiam diri melihat adanya kejahatan tersebut. Dengan senapan mainan, keduanya pun berhasil melumpuhkan sang pencuri hingga pria itu tersungkur dan kakinya terkilir. 장난감이라 유효 사거리가 짧습니다. 대충 5m. 5m. Tak mau bertanggung jawab dan menolak menghubungi polisi, Si-jin dan Dae-yong memberikan pertolongan darurat serta menelepon ambulan agar si pencuri dibawa ke rumah sakit. Setelah beberapa jam kejadian, barulah Dae-yong sadar jika HP-nya hilang yang diyakini diambil oleh pencuri yang baru saja ia tolong tadi. Ketika di rumah sakit, HP Dae-yong terjatuh saat perawat mengevakuasi pasien tersebut yang diketahui bernama Gi-beom. Saat itu masuk panggilan dari seorang wanita yang menelepon. Perawat mengatakan jika pemilik HP tersebut mengalami kecelakaan dan sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di sisi lain, seorang dokter cantik bernama Kang Mo-yeon bertugas merawat Gi-beom. Melihat pertolongan pertama yang diberikan pada Gi-beom membuat dokter Kang terkesan karena menggunakan boneka sebagai penopang bagian leher. Sebelum memberikan terapi selanjutnya, perawat mengembalikan HP milik Dae-yong pada Gi-beom karena mengira HP tersebut adalah miliknya. Sementara itu, Dr. Kang terlihat menghadap direktur rumah sakit dan menyerahkan beberapa makalah demi membantu sang direktur menyelesaikan risetnya. Saat itu, direktur membahas mengenai wawancara yang akan dijalani Dr. Kang agar bisa diangkat sebagai profesor. Nah, kesempatan itu pun digunakan oleh Gi-beom untuk kabur karena ia merasa akan lebih bahaya jika keluarga mengetahui keberadaannya di rumah sakit. Lalu dari kejauhan, Dr. Kang pun melihat Gi-beom yang kabur. Kemudian ia pun segera melakukan pengejaran. Ia lalu membawa kembali Gi-beom ke IGD karena menganggap semua itu adalah tugasnya meski Gi-beom sendiri tak ingin dirawat. Gi-beom yang bersikeras untuk kabur akhirnya meminta izin ke toilet dan menyerahkan HP Dae-yong sebagai bahan jaminannya. Beberapa saat kemudian muncul panggilan masuk di HP tersebut, namun Dr. Kang mengabaikannya. Ia mengira telepon tersebut berasal dari berandalan yang satu geng dengan Gi-beom, karena di sana tertulis dengan nama Big Boss. Padahal Big Boss adalah nama satuan bagi Yo Si-jin saat ia sedang bertugas di militer. Sementara itu, Si-jin dan Dae-yong tiba di rumah sakit. Dengan segera ia mencari pria yang dimaksud untuk mendapatkan HP-nya. Sempat keduanya melihat gangster yang berkumpul tak jauh dari sana, yang ternyata para gangster tersebut sedang mencari keberadaan Gi-beom. Setelah menelepon beberapa kali, ternyata HP milik Dae-yong ada di kantong baju Dr. Kang. Namun saat itu Si-jin belum bisa mengambilnya karena Dr. Kang mengira jika keduanya adalah wali pasien. Ia lalu meminta Si-jin menunggu di luar ruangan agar tidak mengganggunya saat dalam pengerjaan. Nampak pandangan pertama mereka menimbulkan benih-benih cinta bagi Yo Si-jin. Beberapa saat kemudian, Dr. Kang bertemu dengan seorang wanita tentara yang bernama Myung-jo, yang tak lain adalah teman dekat Dae-yong. Myung-jo rupanya bergegas ke rumah sakit setelah mendapatkan kabar Dae-yong sedang dirawat. Dan ternyata Myung-jo juga satu angkatan dengan Dr. Kang saat ia masih kuliah kedokteran. Tapi keduanya terlihat saling membenci karena pernah memperebutkan seseorang pria. Di sini, Dr. Kang mengira jika Myung-jo adalah pacar Gi-beom, namun ia tak yakin karena seorang teman mengatakan jika pacar Myung-jo adalah bintara yang pangkatnya lebih rendah darinya. Sementara, di jalan sempit sekitar rumah sakit, Gi-beom berhasil kabur untuk kedua kalinya. Namun, ia terlihat sedang dianiaya karena menolak membayar denda setelah memutuskan keluar dari anggota gangster. Melihat kejahatan ada di depan mata, Si-jin dan Dae-yong merasa harus membantu Gi-beom karena itu mengingatkannya pada masa lalu. Saat itu Dae-yong bahkan mengaku sebagai kakak Gi-beom lalu menantang para gangster itu untuk bertarung dengannya. Ia mengatakan jika menang maka mereka harus membebaskan Gi-beom saat itu juga. Nah, karena mereka adalah anggota militer, tak sulit bagi mereka mengalahkan para gangster itu dengan tangan kosong. 어이 거기 형님들! 가세요. 괜히 장례식장 와서 객기 자신 있는 놈 있으면 이 지갑 가져가.
Setelah kejadian itu, Gi Beong kembali dibawa ke IGD dengan wajahnya yang babak belur. Dr. Kang awalnya menuduh Si Jin yang menganiayanya karena saat itu ia belum mengaku sebagai tentara. Sementara melihat pria yang ia sayangi ada di hadapannya, Myung Jo merasa lega karena Daeyeong ternyata baik-baik saja. Kesalahpahaman itu pun membuat mereka membahas hubungan keduanya yang kandas di tengah jalan karena perbedaan pangkat dan tak pernah mendapatkan restu dari ayah Myung Jo yang seorang jenderal. Sadar akan statusnya, Daeyeong pun lebih memilih untuk mundur dan menjauh dari hidup Myung Jo karena yakin percintaannya akan semakin rumit meskipun sampai saat ini Myung Jo selalu mencari Daeyeong dan mengharapkannya untuk kembali. Saat itu, mereka berdua bisa dikonfirmasi setelah Myung Jo berkata jika pria itu adalah teman anggota militer, namun Si Jin harus menjalani pemeriksaan untuk membuktikan jika ia bukanlah pelaku penganiayaan. Melihat rekaman CCTV, membuat Dr. Kang kagum karena Si Jin membuat jera para gangster itu. Lalu keduanya pun saling menyebut nama dan berkenalan. Dr. Kang juga membantu mengobati luka di perut Si Jin karena terlihat mengeluarkan banyak darah. Menyadari perhatian Dr. Kang dan wajahnya yang sangat cantik, Si Jin memohon agar wanita itu bersedia mengobatinya sampai ia sembuh. Ia bahkan meminta izin untuk datang setiap hari demi mendapatkan perawatan luka tersebut. Sementara, Daeyeong terlihat membantu biaya pengobatan Gi Beong karena merasa pemuda itu sebenarnya orang yang baik. Terlebih, ia pernah menyabet medali emas pada bidang taekwondo. Keesokan harinya, Si Jin dijadwalkan konter ke Dr. Kang, namun saat itu Dr. Kang masih melakukan operasi yang mengharuskannya menunggu hingga menjelang petang. Lalu saat jam kerja usai, Dr. Kang menyempatkan diri menghubungi Si Jin dan meminta maaf karena membuatnya menunggu. Tak ingin menunda pertemuan, malam itu juga Si Jin meminta waktu Dr. Kang untuk sekedar makan di sebuah kafe. Ajakan itu pun diterima oleh Dr. Kang yang langsung bersiap. Saat menjemput Dr. Kang di rumah sakit, tak sengaja Si Jin melihat berita di televisi tentang penculikan anggota PBB oleh kelompok di Afghanistan. Beberapa saat kemudian, sang atasan pun menghubungi Si Jin dan memintanya bersiap untuk misi penyelamatan tersebut. Terpaksa, Si Jin harus menunda kencannya dengan Dr. Kang karena ia harus pergi menggunakan helikopter yang akan menjemputnya di sana. Si Jin lalu memberitahu Dr. Kang agar ia menemuinya di rooftop rumah sakit saat itu juga. Di sana, Si Jin hanya berkata jika ia akan bertugas dan akan kembali, lalu berniat mengajak Dr. Kang untuk menonton bioskop. Meski sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya saat itu, Dr. Kang pun bersedia menerima janji kencan itu. Lalu, perlahan helikopter menjauh dari hadapan Dr. Kang yang semakin membuatnya bertanya-tanya, siapakah Si Jin sebenarnya? 다음 주 주말에 만납시다 우리. 좋아요. 언제부턴지 운명이란 걸 알고 있나요? 그대 wherever 7 jam melakukan penerbangan, akhirnya tim Alpha tiba di lokasi. Mereka kemudian melakukan briefing untuk membahas strategi pembebasan para sandera. Tim Alpha bahkan diharuskan melakukan simulasi dengan pertarungan tim dari negara lain untuk mengukur kemampuan mereka masing-masing dan memastikan apakah mereka bisa dipercaya. Beberapa hari kemudian, misi penyelamatan pun akhirnya dilakukan. Dengan penuh kewaspadaan, tim Alpha dan Delta memasuki markas kelompok tersebut untuk membebaskan para sandera. Cukup sulit bagi mereka mencapai TKP karena banyak perangkap dan penembak jitu di berbagai tempat. Namun dengan kemampuan yang sudah teruji, akhirnya mereka pun berhasil menemukan keberadaan sandera dan melumpuhkan para musuh hingga misi pun selesai. 미션 컴플리트. 호스티지스 아세이. Kembali ke negara Korea, saat itu Dr. Kang sedang bersiap melakukan wawancara untuk mendapatkan gelar profesornya.
Tampak saingannya adalah seorang dokter bernama Kim yang tidak terlalu pintar, namun ia selalu didahulukan karena putri dari pemegang saham. Meskipun belum mendapatkan gelar profesor, saat itu Dr. Kim dipercaya menangani sebuah operasi yang mana ia juga meminta Dr. Kang menjadi asistennya. Namun karena skill yang belum mumpuni, sempat terjadi kegawat daruratan pasien karena mengalami pendarahan. Peristiwa itu pun membuat Dr. Kang kesal karena seharusnya Dr. Kim sadar akan kemampuan dirinya. Terlebih nyawa pasien adalah taruhannya. Hari itu adalah hari yang sangat melelahkan bagi Dr. Kang karena selain mengoperasi, ia juga harus shift malam. Dr. Kang yang selalu kepikiran tentang si Jin memutuskan untuk terus memperhatikan foto ronsennya. Keesokan harinya, dengan wajah yang lelah akibat begadang, Dr. Kang dikejutkan dengan kedatangan si Jin yang menemuinya lebih awal dari jam kencan yang sudah keduanya sepakati. Akhirnya, Dr. Kang pun mengajak si Jin ke rumahnya karena ia harus membersihkan diri terlebih dahulu sebelum kencan yang sesungguhnya. Lalu keduanya memesan makanan dan mengobrol santai di sana. Saat di bioskop, tiba-tiba si Jin mendapatkan telepon dari atasannya karena harus menggantikan tim Bravo dalam sebuah misi. Meskipun kencan keduanya kembali gagal, namun Dr. Kang tak bisa menghalangi kepergian si Jin dan mengatakan jika ia akan menonton film seorang diri. Beberapa saat kemudian, Dr. Kang juga menerima telepon dari rekannya yang mengharuskannya datang ke rumah sakit secepat mungkin. Ternyata hal itu berkaitan dengan gagalnya Dr. Kang sebagai profesor pada angkatan saat ini. Hal itu disebabkan kepala rumah sakit memutuskan untuk mendahulukan Dr. Kim. Mengetahui hal itu, beberapa rekannya sangat prihatin karena sebenarnya Dr. Kang lah yang lebih pantas mendapatkannya karena kemampuannya yang jauh lebih hebat. Apalagi Dr. Kang sudah menghabiskan sebagian waktunya di rumah sakit. Malam itu, Dr. Kang menangis seorang diri meratapi kegagalannya dalam karirnya. Sempat terjadi keributan antara Dr. Kang dan Dr. Kim karena wanita itu justru menyuruh Dr. Kang menggantikan jadwalnya untuk sesi wawancara esok hari. Dr. Kang pun tampil memukau menjawab pertanyaan presenter stasiun TV yang meliput program kesehatan rumah sakit. Sementara, si Jin mendapatkan apresiasi dari atasan karena berhasil dalam sebuah misi. Kemudian, mereka mendapatkan masa cuti 8 bulan dengan mengirim mereka ke sebuah daerah bernama Tabaik di luar negeri. Berbeda dengan bawahannya yang bahagia karena tak ada tugas. Mendadak, si Jin justru bersikap biasa saja karena ia hanya diberi waktu 2 minggu untuk menemui kekasih dan keluarganya. Kemudian, si Jin menemui Dr. Kang untuk meminta maaf karena sempat meninggalkannya begitu saja. Ia lalu menjelaskan konsekuensi pekerjaan sebagai anggota tim khusus yang harus berperang dan mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan orang lain. Seolah bertolak belakang dengan prinsip dan profesi Dr. Kang, sehingga membuat keduanya merasa tak cocok untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Dr. Kang lalu memutuskan untuk meninggalkan si Jin yang membuat hatinya pun kian terluka. Singkat cerita, tim Alpha tiba di Tabaik dan bergabung dengan tim lainnya. Setiap hari mereka disibukkan dengan berlatih fisik dan berbagai keterampilan lain sekaligus menjaga keamanan sekitar. Atasan si Jin yang bernama Komandan Park sempat menegurnya karena si Jin mengabaikan perintah dengan menjinakkan bahan peledak yang cukup berbahaya. Sebagai wakil komandan, Dayong juga harus ikut menanggung kesalahan seniornya dengan berlari mengitari markas seharian. Seorang prajurit pangkat rendah sempat membuat si Jin teringat jika pemuda itu adalah Gibeom, bekas pencuri yang pernah ia tolong yang kini bergabung dalam program militer. Berpindah ke rumah sakit Haesung karena acara televisi kepopuleran Dr. Kang meningkat drastis. Ia dikenal sebagai dokter yang ramah, cantik, dan berwawasan luas. Dr. Kang kini juga dipercaya sebagai dokter penanggung jawab pasien VVIP yang terdiri dari kalangan pejabat dan pemilik perusahaan. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya Dr. Kang berhasil meraih gelar profesor sehingga ia terlihat merayakan keberhasilannya bersama sahabat dan perawat terdekatnya. Sementara itu, Dr. Kim justru dicabut gelarnya karena dianggap kurang kompeten. Malam itu, Dr. Kang kembali mengingat momen perpisahannya dengan si Jin di atas rooftop gedung. Ia pun berpikir, apakah mungkin keduanya kembali akan dipertemukan. Keesokan harinya, Dr. Kang dan teman-temannya membahas mengenai program rumah sakit yang akan mengirim perwakilan tim medis ke sebuah daerah bernama Tabaik.
Diceritakan, orang yang akan dikirim ke sana adalah para staf yang tidak mempunyai koneksi. Tiba-tiba Dr. Kang mendapatkan undangan makan malam dari presidir yang bernama Han. Tak ingin mengecewakan atasannya, Dr. Kang pun menerima ajakan tersebut. Namun, di luar dugaan, makan malam yang dimaksud ternyata adalah kencan mesum di sebuah kamar hotel. Dr. Kang yang merasa direndahkan pun memukul presidir Han dan menganggap sebagai pria brengsek. Karena merasa terhina, Presidir Han menghukum Dr. Kang dan mengirimnya sebagai ketua tim medis pada riset di divisi Tabaik. Singkat cerita, mereka pun tiba di bandara untuk menunggu jemputan helikopter. Presidir Han sempat menghubungi Dr. Kang dan berjanji akan memulangkannya ke Korea saat itu juga, asalkan Dr. Kang bersedia menjadi kekasihnya. Mendengar ucapan tersebut, Dr. Kang justru memaki atasannya karena selain mesum, pria itu juga pengecut yang hanya bisa menggunakan jabatan demi meluapkan kekesalannya pada bawahan. Di sisi lain, si Jin sebenarnya sudah mengetahui jika rumah sakit Haesung akan menuju ke tempatnya berada, yang bahkan diketuai oleh wanita yang pernah ia sukai. Dan betapa terkejutnya Dr. Kang saat melihat si Jin ternyata adalah komandan militer yang akan datang menjemputnya. Melihat Dr. Kang ada di hadapannya, si Jin pun mengabaikannya karena ia harus memberikan pengarahan pada tim medis sekaligus memperkenalkan diri sebagai komandan di sana. Si Jin hanya memberikan syal Dr. Kang yang terjatuh tanpa mengucapkan satu kata pun kepadanya. 모호르 중대 중대장 유시진 대입니다. 그럼 앞으로 10분은 13시. Setibanya di markas militer, tim medis yang beristirahat kemudian kedatangan seorang prajurit Gibeom. Dr. Kang yang tak menyangka jika Gibeom kini berubah drastis sebagai seorang tentara Korea. Setelah itu, Dr. Kang mengira jika si Jin sudah melupakannya, padahal jauh di dalam lubuk hati si Jin ia masih memikirkan Dr. Kang sampai saat ini karena cintanya belum sempat terbalaskan. Di sisi lain, sebuah paket datang untuk para anggota militer yang salah satunya adalah sebuah surat untuk Daeyong yang bertuliskan jika Myung-jo akan menyusulnya ke tempat tersebut. Di tempat lain, Myung-jo sendiri sedang menghadap seorang jenderal yang tak lain adalah ayahnya. Ia melapor akan segera berangkat ke divisi Tabaik seperti yang sudah dijadwalkan. Saat itu, sebenarnya ayah Myung-jo sangat keberatan karena ia tahu Daeyong juga berada di sana. Namun pada akhirnya, Jenderal Yon mengizinkan putrinya bertugas karena Myung-jo mengancam akan mengundurkan diri dari militer jika ayahnya terus mencegahnya. Kembali ke Tabaik, saat mencoba berkomunikasi dengan penduduk lokal, Dr. Kang justru dihampiri banyak anak yang berebut meminta makanan. Sikap Dr. Kang itu mendapat teguran dari si Jin karena melanggar zona terlarang dan sebuah kejadian lucu akhirnya membuat si Jin berkata jika ia bahagia karena bisa kembali bertemu dengan Dr. Kang. Menyadari si Jin membodohinya tentang adanya ranjau, Dr. Kang justru marah karena ia dibuat panik akan hal tersebut. 지뢰 밟았어요. 뭘 밟아요? 육사 포함 군생활 15년째인데 까만 칼로 지뢰 막 분해하고 그러는 거 나 다 봤는데. 방법 있어요? 밟을 테니까. 잘 지냈어요? 다 개뻥이었어, 다 뻥이었어 정말. 말 걸지 마요. 따라오지도 말고. Keesokan harinya, sebelum melakukan riset, tim medis mengecek kesehatan tentara termasuk mengambil sampel darah semua anggota. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara benturan yang cukup keras yang diduga berasal dari kendaraan yang terguling. Setelah mengecek TKP, si Jin dan tim menemukan sebuah mobil bantuan PBB terguling dan menewaskan satu korban jiwa. Seorang lainnya yang terluka tampak panik saat si Jin menanyakan identitas keduanya dan barang yang mereka bawa. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata pria tersebut adalah petugas PBB palsu yang hendak menyelundupkan beberapa senjata ilegal. Tak berselang lama, satuan polisi setempat pun datang dan berterima kasih karena tentara Korea membantunya menumpas para kriminal yang meresahkan daerah mereka.
Setelah menangani kasus tersebut, Si Jin dijadwalkan memberikan laporan pada atasan di markas pusat. Secara kebetulan, saat itu Dr. Kang mengalami susah sinyal sehingga Daeyong menyarankannya ikut bersama Si Jin menuju ke kota. Singkat cerita, Dr. Kang mendapatkan sinyal wifi di sebuah toko yang dimiliki wanita blasteran Korea Rusia bernama Yehua. Sementara, Si Jin melaporkan pada atasan jika ada sedikit masalah dengan penyelundup senjata ilegal. Sang atasan lalu memperingatkan Si Jin agar menghindari kelompok tersebut karena setelah bertugas, keduanya akan mendapatkan promosi jabatan. Si Jin juga mendapatkan surat mutasi yang ditujukan kepada Daeyong agar ia segera kembali ke Korea. Perintah tersebut sepertinya berasal dari Jenderal Yon yang juga ayah Myung-jo. Mendengar keputusan itu, Daeyong hanya bisa pasrah dan ia teringat akan kejadian beberapa bulan yang lalu saat ayah Myung-jo memintanya secara khusus untuk menjauhi putrinya. Jenderal Yon mencemaskan masa depan Myung-jo jika menikahi pria dengan pangkat yang lebih rendah darinya. Di sisi lain, ternyata yang dikhawatirkan atasan Si Jin benar adanya. Terlihat penyelundupan senjata tersebut dipegang oleh seorang warga Amerika yang memiliki jaringan luas yang bahkan bersekongkol dengan polisi tadi dalam bertransaksi. Selama perjalanan pulang, Si Jin memberikan sedikit cerita kepada Dr. Kang mengenai awal mula pertemuan Daeyong dan Myung-jo yang tak pernah mendapatkan restu dari Jenderal Yon. Karena Jenderal Yon justru berniat menjodohkan Myung-jo dengan Si Jin. Sebelum kembali ke kamp militer, Si Jin mengajak Dr. Kang ke sebuah daratan di mana ada sebuah kapal tua karam di sana. Setelah mengarungi laut yang sangat indah, keduanya pun menghabiskan waktu selama beberapa jam di tempat tersebut. Di sana, Si Jin mengatakan adanya sebuah legenda jika ada seseorang yang membawa batu dari tempat itu, maka dipercaya orang itu bisa kembali lagi ke sana. Dr. Kang lalu menjelaskan alasannya datang ke Tabaik karena karirnya yang dihambat oleh atasan. Dan setelah sukarelawan ini berakhir, ia akan kembali mengejar impian sekalipun bukan lagi di kamar operasi rumah sakit. Malam harinya, Dr. Song membuat makanan seadanya yang membuat mereka sangat menikmatinya. Berbeda dengan Dr. Chihon yang menganggap jorok karena harus berbagi makanan dalam satu wadah. Ia pun kemudian menyendiri di suatu tempat karena tak selera makan. Beberapa saat kemudian, ia pun dihampiri oleh bocah yang sedang kelaparan dan tiba-tiba saja pingsan dengan mulut yang berbusa. Dan segera, Chihon membawanya ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Dr. K yang juga baru kembali dari militer, menduga bocah tersebut mengalami keracunan dan kekurangan gizi. Seakan beristirahat, terdengar suara sirine yang menandakan situasi darurat di area medis. Ternyata hal itu berkaitan dengan adanya seorang petinggi negara yang membutuhkan bantuan setelah melakukan kunjungan perjanjian perdamaian. Tak hanya tim militer yang bersiap dengan senjata, masing-masing tim medis juga diperintahkan berkumpul untuk menyambut kedatangan presiden yang dikabarkan sudah tak sadarkan diri itu. Letnan Park Byung-so yang ada di markas besar memantau perkembangan yang terjadi di camp tersebut menggunakan sambungan HT-nya. Setelah melakukan pemeriksaan, Dr. Kang memutuskan untuk mengoperasi pasien tersebut karena adanya pendarahan organ dalam. Dan jika terlambat 20 menit saja, nyawa pasien dipastikan tak akan bisa tertolong. Sayangnya, terjadi bersih tegang antara tim militer dan tim keamanan khusus presiden karena mereka tak mengizinkan presiden tersebut dioperasi dan menunggu dokter kepresidenan yang akan datang. Di luar dugaan, Si Jin justru melanggar perintah atasan dengan mengizinkan Dr. Kang melakukan operasi. Sementara, ia akan mengawasi keadaan. Tak ingin militer bertanggung jawab dalam hal tersebut, berkali-kali Letnan Byung-so mengingatkan Si Jin untuk menuruti keinginan pengawal presiden. Seolah ia tak peduli bagaimana dengan nyawa pasien asalkan mereka terhindar dari masalah. Saat itu, Si Jin memberikan kepercayaan penuh pada Dr. Kang jika ia bisa mengoperasi pasien tersebut dan menyembuhkannya. Si Jin memilih untuk memutuskan sambungan komunikasi dengan Letnan Byung-so dan menahan para pengawal presiden di saat Dr. Kang membawa pasien di kamar operasi. 수 있는지 없는지만 대답해요. 살릴 수 있어요. 베드 수술실로 옮깁니다. Sementara itu di Korea,
para petinggi dan jenderal bertemu untuk membahas kejadian tersebut. Tentunya agar tak menimbulkan kesalahan karena menyangkut kedua negara saat operasi berlangsung. Pasien sempat mengalami penurunan tekanan darah karena pendarahan yang hebat. Lalu 30 menit kemudian, tim dokter presiden pun datang ke area medis tersebut. Dokter itu memastikan kondisi pasien setelah operasi, namun belum menyatakan apakah operasi tersebut sukses sebelum pasien benar-benar siuman. Meski nyawa pasien bisa tertolong, namun para petinggi Korea dan jenderal tetap membutuhkan pembenaran dan menentukan siapakah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Si Jin akhirnya dibebas tugaskan karena dianggap membangkang kepada atasan. Di depan pengawal khusus presiden, si Jin lalu menyerahkan semua senjata dan perlengkapan militer pada Dayong dan ia pun bersiap dikurung di sebuah ruangan hingga menunggu proses selanjutnya. Tak lama kemudian, Letnan Byung-soo datang dan meluapkan kekesalannya di depan si Jin karena si Jin membahayakan karir anggota lainnya. Si Jin juga terancam gagal mendapat promosi kenaikan pangkat karena kejadian tersebut. Namun, saat itu tak ada raut kekecewaan pada wajah si Jin. Ia juga berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya. Letnan Byung-soo kemudian menemui Dr. Kang untuk menanyakan kondisi pasien. Ia juga memberitahu jika keputusannya mengoperasi pasien berdampak buruk bagi karir si Jin yang sudah diperjuangkannya selama 10 tahun di militer. Setelah itu, Dayong memberitahu Dr. Kang masih ada waktu 15 menit jika ingin berbicara dengan Yo Si Jin. Dr. Kang pun menangis melihat si Jin berakhir di ruangan sempit dan meminta maaf kepadanya. Karena waktunya sudah habis, Dr. Kang pun harus meninggalkan si Jin dengan rasa bersalahnya. Singkat cerita, Presiden Arab akhirnya siuman dan kemudian dievakuasi dari tempat tersebut. Seorang komandan pengganti mengabarkan pada Dayong jika situasi di kamp militer mulai terkendali. Dayong sendiri terlihat berada di bandara karena ia akan kembali ke Korea. Di waktu yang bersamaan, terlihat Myung-jo baru saja mendarat di Bandara Tabaik. Ia terlihat sangat bahagia karena akan bertemu dengan pria yang ia cintai dan bertugas bersama. Namun, senyuman itu berubah menjadi kesedihan karena pada akhirnya ia tahu Dayong akan dimutasi. Seketika, ingatan masa lalunya muncul tentang awal pertemuan dengan Dayong saat menemani pria itu ke acara pernikahan sang mantan. Kemudian, Myung-jo juga memerintahkan Dayong agar memberitahu si Jin jika keduanya sudah berkencan. Seperti yang sudah diketahui ayah Myung-jo, memang berniat menjodohkan putrinya dengan si Jin. Namun, Myung-jo tak pernah setuju akan hal tersebut. Karena merasa ada kecocokan dan sering bersama, hubungan pura-pura itu pun berakhir menjadi hubungan pacaran yang sesungguhnya. Karena Myung-jo begitu mengagumi ketulusan dan cara menghargai Dayong terhadap seorang wanita. Di tempat lain, Jenderal Yoon mendapat informasi jika Presiden Arab ingin menghapus semua data mengenai operasi tersebut seolah tak pernah terjadi apa-apa karena Presiden sudah membaik. Alih-alih mendapatkan pujian, namun si Jin hanya dibebaskan setelah 2 hari dikurung dan ia pun tetap menjalani sidang disipliner. Dr. Kang akhirnya bisa lega karena si Jin terbebas dan mendapatkan kembali jabatannya sebagai seorang komandan. Keduanya kemudian mendapatkan undangan dari Presiden Arab untuk datang ke kediamannya dan ia sangat bersyukur karena berkat usaha Dr. Kang nyawanya bisa selamat. Dr. Kang dan si Jin mendapatkan sebuah kartu sakti yang bisa digunakan untuk mendapatkan apapun yang mereka mau selama berada di Arab. Permintaan si Jin yang pertama bukan permintaan yang istimewa. Si Jin justru meminta pengawal presiden meminjamkan mobil karena ia ingin mengajak Dr. Kang jalan-jalan. Saat berada di sebuah kafe, si Jin kembali mendapatkan panggilan untuk melakukan upacara pemakaman seorang rekan militernya. Terlihat juga ketua sindikat perdagangan senjata sedang memantau upacara tersebut dari kejauhan. Dan faktanya, pria itu juga bekas anggota militer karena pernah melakukan misi bersama Yo Si Jin. Keesokan harinya, Dr. Kang baru mengetahui jika si Jin akan menjalani sidang disiplin di markas besar. Ia pun berniat menyusul si Jin karena merasa hukuman itu tidaklah adil. Di markas, si Jin diberi hukuman pemotongan gaji dan penundaan promosi jabatan. Sementara protes Dr. Kang kepada Letnan Byung-soo sepertinya sia-sia karena si Jin sudah menerima keputusan atasannya itu.
Masih di sekitaran markas, si Jin akhirnya bertemu dengan Myung-jo. Melihat tentara cantik ada di sana, si Jin terheran mengapa Myung-jo tak membuka klinik di Gangnam saja. Saat itu Myung-jo menjawab jika ia memiliki tujuan menjadi seorang jenderal. Melihat Dr. Kang bersama atasannya, si Jin pun langsung membawanya pergi dari tempat itu dan mengajaknya berbicara di dekat tebing. Ia meminta Dr. Kang berhenti mencampuri urusannya karena yang ia lakukan kemarin bukan semata-mata demi Dr. Kang. Namun ia bertekad dengan tugasnya sebagai seorang militer. Terlepas itu dilakukan dengan tujuan mulia, namun pelanggaran yang si Jin lakukan tak bisa diabaikan begitu saja. Pada saat itu, Dr. Kang mulai sadar juga kekhawatirannya tentang si Jin bisa menghambat pekerjaannya. Dan saat itu, ia pun langsung meninggalkan si Jin seorang diri karena sepertinya keduanya tak bisa saling mencintai. Menjelang malam, si Jin akhirnya tiba di base camp militer. Lalu ia menuju dapur mengambil minuman yang sudah disiapkan jika mengalami hal tak mengenakan selama bertugas. Saat itu, Dr. Kang juga mengambil air minum yang tak sengaja bertemu dengan si Jin di sana. Ia pun lalu meminta maaf karena telah meninggalkan si Jin siang hari tadi. Setelah memikirkannya berulang kali, saat itu si Jin memberanikan diri untuk mencium Dr. Kang yang sedang menawarkan minuman kepadanya. 봤는데 장복 잘 어울려요. 이게 정복인 건 방법이 없진 않죠.